Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh mendatangkan hikmat dan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Di bawah perikop, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian juga akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Puji dan syukur pada Tuhan, hari ini kita kembali membahas kitab Ulangan pasal 6. 3 hari berturut-turut kita membahas kitab ini. Tetapi hari ini Kotong dituntun dengan pemahaman yang sedikit berbeda. Kenapa saya bilang sedikit berbeda? Kotong membicarakan tentang simbol-simbol dalam pengenalan akan Kristus itu sendiri. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang simbol-simbol di dalam tata ajaran aturan Gemit, ada begitu banyak simbol tentang pengenalan akan Kristus. Tetapi simbol yang paling utama itu adalah salib. Kenapa saya bilang salib? Salib adalah gambaran penderitaan Yesus Kristus. Salib merupakan simbol pengenalan paling utama bagi anak-anak dan bagi kita tentang Yesus Kristus itu sendiri. Dan pengenalan tentang salib itu sangat-sangat baik bagi kita dengan mengerti bahwa salib itu bukan sembarang salib. Salib itu merupakan satu simbol di mana penderitaan Yesus Kristus telah disalibkan. Dosa-dosa kita telah disalibkan untuk penyelamatan diri kita dari Yesus Kristus. Ada begitu banyak simbol-simbol di dalam gereja, dan simbol-simbol yang dipakai di dalam gereja merupakan sebuah simbol yang mendukung
tata ibadah gereja dengan memberikan pemahaman lebih baik kepada jemaat bahwa setiap bulan itu ada dituntun oleh tema-tema tertentu dan diberikan pemahaman-pemahaman tertentu terkait setiap bulan dengan temanya. Segala sesuatu yang diberikan biarlah itu menjadi simbol yang baik yang ditanamkan orang tua terhadap anak-anak dan ditanamkan anak-anak bagi orang tua untuk pengenalan masing-masing tentang Yesus Kristus itu sendiri. Selamat memperkenalkan diri dari setiap simbol tentang bagaimana Yesus Kristus mewujud nyatakan kehidupan kita dengan lebih baik. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa menolong kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup akan perenungan saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan senantiasa menolong kita semua.